Oke, kita akan membuat fitur untuk transaksi, yang mana transaksi peminjaman itu akan menangani peminjaman buku dan dia akan menginput detail-detail buku atau jenis-jenis buku apa saja yang dipinjam. Nah, kemudian dia juga bisa menangani transaksi pengembalian dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kan data peminjaman. Misalnya tanggal di sini yaitu tanggal 29 Maret. Nah, misalnya di sini tanggal 29 Maret tanggal transaksinya. Kemudian di sini statusnya dia belum di status. Nah, ini statusnya belum diserahkan dan pengunjungnya itu renewable stolen. Seharusnya di bagian diserahkan dan diterima ini dia masih kosong. Nah, yang ini yang diserahkan dan diterima ini kan kemarin kita isi manual. Jadi seharusnya di sini itu dalam keadaan kosong. Jadi di sini kita buka database dulu, baru kita kosongkan di bagian DB perpustakaan. Di bagian tabel pinjam. Oke, kita buka, kita tunggu sampai dia terbuka. Oke, seperti ini. Oke, di sini tinggal kita kosongkan. Oke. Kita kosongkan semua. Untuk status juga kita kasih 0. Oke. Kita ke sini, kita refresh. Oke, kita lihat di peminjaman. Nah, di sini sudah kosong seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah halaman baru, yang mana halaman itu guna dari transaksi peminjaman. Jadi, ketika kita klik di sini, maka dia akan terbuka sebuah halaman baru. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code. Oke, kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah folder baru. Untuk ini kita minimize dulu. Kita tambahkan di admin. Di sini tambahkan dengan nama transaksi.php. Oke, yang kita tutup seperti ini. Oke, kemudian kita hubungkan di bagian beranda di tabel peminjaman. Oke, di sini kita ke tabel data peminjaman. Oke, bagian atas. Tabel penulis. Kita cari dulu. Tabel peminjaman. Penerbit. Jenis. Oke, di sini. Oke, kita tambahkan di bagian sini scriptnya, yaitu transaksi.php. dt sama dengan, kita masukkan script yang ini, copy, kita letakkan di sini, Ctrl V.
Oke. Ctrl Z dulu. Ctrl V. Oke, kita hapus yang ini juga kita hapus. Oke, jadinya seperti ini. Oke, jadinya itu seperti ini. Sekarang coba kita testing. Scriptnya itu seperti ini. Di sini transaksi.php karena memang transaksi ini berada di dalam folder admin ini, folder beranda. Jadi kita langsung tulis transaksi.php. Nah, kita masukkan ID pinjamnya. Oke, sekarang Ctrl S. Kita coba testing. Kita refresh. Di peminjaman. Nah, di sini kita klik. Nah, maka di sini dia akan membuka halaman baru. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi di sini dia sudah berhasil. Di sini dia menampilkan halaman baru dengan mengirim ID transaksinya itu adalah 45. Oke, seperti ini. Oke, nah kemudian kita akan membuat sessionnya supaya kita bisa mengunci untuk halaman ini. Jadi bagi setiap orang yang belum login, maka dia akan kembali ke halaman login. Jadi dia belum bisa masuk karena kita akan membuat sessionnya. Oke, untuk itu kita ambil script yang ini, cek apakah sudah login atau belum ini. Kita copy sampai sini. Copy. Oke. Atau kita tes dulu, kita testing. Nah, di sini misalnya seperti ini sudah di halaman transaksi. Tetapi ketika kita buka ulang, misalnya localhost kayak gini, kita enter. Oke, jadi seperti ini kan dia masih bisa masuk. Dan di sini, nah ini masih ada. Ketika kita logout, nah ini juga dia masih ada seperti ini. Jadi kita harus kunci untuk halaman ini. Jadi kita kunci supaya kalau kita belum login di bagian sini, maka halaman ini tidak bisa terbuka. Sekarang coba kita testing. Kita copy yang ini, kita pastikan di sini. Ctrl V. Oke, seperti ini. Ctrl S. Oke, sekarang coba kita tes. Kita refresh. Oke, maka dia akan otomatis menuju ke halaman ini untuk login terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke halaman transaksi seperti ini. Kemudian di sini juga ketika kita klik back, maka di sini dia juga tidak bisa. Oke, jadi maksudnya itu seperti itu. Oke, sekarang coba kita login ulang. Kita login. Oke, di peminjaman. Oke, di sini ya masih kosong karena memang posisinya itu masih kosong di bagian sini. Oke. Oke, kemudian kita ambil lagi script di bagian beranda. Kita ambil script dari sini sampai di bagian bawah BR ini. Kita copy, kita letakkan di bagian bawah sini. Oke. Kemudian bagian bawah sini kita tinggal buat untuk tutup div-nya karena ini masih di atas ini hanya div buka saja, tapi div tutupnya belum ada. Oke, seperti ini. Ctrl S. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk tutup bodinya. Body. Oke, seperti ini. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita testing. Kita refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Untuk ininya, navbarnya masih ada seperti ini. Oke. Jadi sini kita akan buat sama seperti yang di depan sini. Saya back dulu. Nah, seperti ini. Jadi dia kelihatan itu hanya ada satu halaman. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita butuh grid. Kita lihat di B3 School. Layar Bootstrap. Kita buka, kita cari untuk grid. Grid basic. Oke. Kita buka yang grid basicnya ini.
kita cari di sini. Oke, yang ini kita pakai link yang ini, maaf, script yang ini, kita pakai script yang ini. Copy. Oke, kita letakkan di bagian bawah sini. Ctrl V. Oke, kemudian sini ada kolom 4 dan ada kolom 8. Oke, untuk kolom 4 ini saya mau menampilkan untuk data yang mau ditransaksi atau sudah ditransaksi. Oke, seperti itu. Nah, jadi di kolom 4 nanti saya mau menampilkan informasi yang sudah dipilih di bagian kolom 4 ini. Oke, jadi di sini kita butuh tos yang ini. Oke, seperti ini. Jadi nanti dia seperti ini untuk menampilkan informasinya. Oke, kita pilih try it yourself. Oke, seperti ini. Oke, sini putar di bagian sini ya. Kita ambil yang ini, copy, kita letakkan di bagian 4 tadi di sini. Ctrl V. Oke, sekarang coba kita jalankan dulu. Kita di sini refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Nah, untuk buttonnya ini kita hilangkan saja di bagian sini. Oke, kita hapus yang ini. Kita coba testing, refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Kemudian di bagian ini kita ganti dengan transaksi. Kemudian yang ini kita ganti juga. Kita ganti dengan rincian transaksi. Oke, Ctrl S, testing. Oke, jadi itu seperti ini. Oke, nah untuk transaksi ini nanti kita akan ganti dengan ID transaksi atau nomor transaksi, karena transaksi itu biasanya dia pakai nomor transaksi. Jadi kita tambahkan script di bagian bawah sini. Kita kasih keterangan dulu. Sini kita kasih keterangan transaksi. Oke, kita copy dulu yang ini. Copy. Itu kita langsung buat di bagian bawah. Oke. Kita kasih tanda seperti ini sebagai penanda untuk penutup dari transaksi ini. Oke, seperti ini. Oke, untuk scriptnya kita bisa ambil di sini. Ctrl A, copy. Ctrl V. Oke, untuk koneksinya kita tidak perlu karena sudah di bagian atas tadi sudah kita tambahkan untuk koneksinya. Kemudian sini tinggal kita edit. Di sini nama variabel kita ganti dengan variabel IDT. Oke. Kemudian di sini dia akan mengambil ID transaksinya. Di sini cara ambilnya itu kita masukkan script variabel get buka kurung, kita masukkan IDT. Kita akhiri dengan titik koma. Kemudian di sini kita tambahkan dengan variabel data keterangan transaksi.
tambahkan transaksi, variabel data get transaksi. Oke. Nah, ini kita copy, kita letakkan di bagian sini, Ctrl V, di sini juga Ctrl V. Oke. Kemudian di sini kita ganti select bintang from pinjam where ID pinjam. Kemudian di sini like, kita masukkan variabel IDT yang ini. IDT. Oke, seperti ini. Kemudian nanti datanya itu dia pasti muncul, dia pasti ditemukan. Jadi yang ini kita hapus, yang ini. Kita hapus karena nanti datanya itu pasti ditemukan, tidak mungkin tidak ditemukan. Jadi yang itu kita sudah hapus. Oke, dan di sini kita tambahkan buka kurung untuk tutup kurungnya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan variabel ID pinjam, sama dengan variabel DKT. Kita masukkan ID pinjam sini, ID pinjam. Dan kita akhiri dengan titik koma. Ini kita copy dulu. Kita tambahkan di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini tinggal kita edit. Yang pertama itu setelah ID pinjam ada tanggal pinjam. Oke, variabel DKT di sini kita ganti dengan tanggal pinjam. Kemudian setelah tanggal pinjam ganti dengan tanggal kembali. Saya copy, tekan sini. Tanggal kembali. Kemudian setelah tanggal kembali ada ID pengunjung, status. ID pengunjung. Oke, ID pengunjung. Tambahkan di sini, copy. Dan di sini kita ganti dengan status. Copy, tekan di sini. Setelah status ada diserahkan dan diterima. Kita ganti, copy di sini, letakkan di bagian sini. Ini juga. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi di bagian bawah sini. Kita tambahkan scriptnya seperti ini, PHP. Kemudian tambahkan tutupnya. Nanti kita masukkan echo, variabel ID pinjam. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita testing. Kita Ctrl S dulu. Kita refresh. Oke, sini dia transaksinya dengan angka 45 sesuai dengan ID-nya. Dan sini kita mau menambahkan tanggal transaksinya. Sini kita tambahkan script sebagai berikut.
kita tambahkan script PHP dulu. Nah, kita tambahkan juga untuk tutup scriptnya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan script sebagai berikut. Kita masukkan echo, kemudian variabel tanggal pinjam. Tipe 2 seperti ini. Ctrl S, coba kita testing, kita refresh. Oke, maka jadinya itu seperti ini. Oke, kemudian di tengah sini kita tambahkan dengan kata tanggal. Oke, Ctrl S. Terus kita coba testing, refresh. Nah, jadinya itu seperti ini. Oke, kemudian untuk perinciannya kita tulis di bagian bawah sini. Tulis yang pertama itu ada tanggal pinjam. Kemudian ada tanggal kembali. Pengunjung. Status. Diserahkan dan diterima. Diterima. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan, kita buka, kita tulis dulu scriptnya PHP, kemudian tutup. Di sini kita tambahkan echo, variabel tanggal pinjam. Titik 2 seperti ini. Kemudian ini juga kita copy. Kita letakkan di bagian bawah sini. Sini tinggal kita ganti variabel tanggal kembali. Tanggal kembali. Oke. Kita coba testing. Refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan BR dulu. Tambahkan BR di belakang sini. Oke, kita testing ulang. Refresh. Oke, jadinya seperti ini. Nah, untuk pengunjung status diserahkan dan diterima, di sini belum ada, jadi kita langsung buat untuk pengunjung status diserahkan dan diterima. Sabar, coba kita tambahkan lagi BR1. Nah, jadi itu seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk membuat pengunjung status diserahkan dan diterima. Oke, untuk pengunjung di sini. Oke, sebelumnya di sini kita tambahkan BR dulu. Kemudian bagian bawahnya kita tinggal tambahkan script. Nah, yaitu sebagai berikut. Kita tambahkan script buka PHP dulu. Dan kita tambahkan juga untuk script tutupnya. Kita enter. Tambahkan script di sini. Ini untuk keterangan mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Oke, scriptnya itu sebagai berikut. Di sini kita masukkan variabel data pengunjung. Variabel data pengunjung sama dengan MySQL. Di sini kita masukkan yang ini query dan buka kurung variabel konektor, koma, kita masukkan select bintang from tabel itu tabel pengunjung,
kita masukkan variabel ID pengunjung. Yang ini variabel ID pengunjung, kemudian kita akhiri dengan koma, dan bagian bawahnya kita tambahkan if buka kurung MySQL. Yang ini fetch array buka kurung maaf, di sini bukan ini, MySQL link 6 rows. Yang ini 6 rows buka kurung variabel yang ini data pengunjung. Tambahkan yang ini juga, copy, letakkan di sini. MySQL 6 rows data pengunjung, di belakangnya kita tambahkan tanda lebih besar dari 0. Makanya buka kurung tutup kurung perawal, tambahkan while buka kurung variabel p untuk kode untuk pengunjung. Kalau di sini kita tambahkan bp sama dengan MySQL fetch array buka kurung, kita masukkan script yang ini, copy, letakkan di sini variabel data pengunjung, kemudian belakangnya buka kurung lagi, enter. Jadi kita masukkan yang pertama di sini untuk pengunjung ada nama, kita masukkan sama dengan variabel dp, kita masukkan nama. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Nah, ini tinggal kita copy, kita letakkan di bagian bawahnya. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke, yang pertama ada nama, kedua ada alamat. Oke, ini coba kita ganti di sini alamat. Kemudian ada telepon, copy. Yang terakhir ada email. Letakkan di sini email. Oke. Kemudian kita buat juga di bagian bawah ini dalam bentuk list. Buat seperti ini, enter. Sini kita tambahkan yang pertama itu ada nama. Kedua, sini kita masukkan script yang ini. Tambahkan script yang ini. Copy, Ctrl V. Kemudian ini kita ganti dengan variabel nama. Oke. Yang ininya tinggal kita copy, kita letakkan bagian bawahnya lagi. Nama, alamat, telepon, dan email. Masukkan alamat. Ini juga ganti dengan ini variabel p. Variabel p. Di sini saya ganti dulu. Oke, variabel p seperti ini. Oke, di sini setelah nama ada alamat. Oke. Kemudian setelah alamat ada telepon. Di sini kita masukkan variabel p telepon. Kemudian ada email. Oke, seperti ini. Jadi nanti dia akan menampilkan datanya itu dalam bentuk list. L ini tuh dalam bentuk list, dan UL itu dia pakai simbol. Jadi di sini kita tambahkan juga BR.
refresh. Kita coba refresh. Oke, jadi nanti jadinya itu seperti ini. Untuk pengunjungnya seperti ini. Dia akan menampilkan datanya itu dalam bentuk list. Tapi di sini datanya belum ada, jadi kita coba periksa lagi kesalahannya itu di mana. Coba lihat di sini. Oke, untuk kesalahannya itu di sini variabel P, tapi di sini variabel saja. Jadi di sini coba kita tambahkan P juga. Jadi kita tambahkan P dan juga P. Ctrl S. Coba kita testing. Kita refresh. Oke, dari sini datanya itu sudah ada seperti ini. Nama, alamat, nama, maaf. Sini kita ganti dulu, ini bukan nama, tapi ini telepon. Dan yang terakhir ini adalah email. Ctrl S. Refresh. Oke, sudah terganti di sini telepon, email. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini kan dia pakai simbol. Nah, coba kita ganti di sini. Kita ganti jadi all. Coba testing. Nah, di sini dia akan berubah menjadi tanggal. Tapi di sini kita mau ya dia pakai simbol saja. Jadi di bagian sini kita ganti jadi full kembali. Oke, Ctrl S. Kita refresh. Oke, di sini sudah berubah menjadi pakai simbol kembali seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita mau menambahkan beranda di bagian bawah, di bagian sini di samping perpustakaan window ini. Jadi kita akan tambahkan script itu di bagian atas, di bagian sini kita tambahkan lagi satu untuk link untuk beranda, untuk kembali ke beranda. Di sini kita pakai yang di W3 School, pilih Learn Bootstrap, pilih Bootstrap 5. Oke, di sini kita pakai yang tercari di bagian navbar. Di navbar. Kita tunggu. Oke, seperti ini. Kita cari navbarnya. Kita mau pakai navbar yang kita cari dulu ke bawah. Oke, navbar yang ini, navbar with drop one. Kita pilih try it yourself. Oke, kemudian di sini kita pilih bentar, kita di sini ambil script yang di bagian, kita cari dulu scriptnya itu. Oke, yang ini kita ambil script dari sini sampai di bagian sini. Oke, sini kita ambil script yang di bagian atasnya saja, kita copy, kita letakkan di bagian sini, Ctrl V. Kemudian di sini kita ganti dengan beranda, Oke, kemudian untuk ininya kita ganti dengan beranda.php karena mereka masih berada di dalam satu folder. Beranda.php. Oke, beranda.php. Oke, Ctrl S. Coba kita testing. Kita refresh. Beranda logout. Oke. Yang ini, maaf. Di sini kita belum menambahkan tutup ul-nya. Sini kita tambahkan ul. Dan juga di bawah kita tambahkan lagi satu untuk tutup div. Oke, Ctrl S. Kemudian bagian sini tambahkan nbsp seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi
kita tambahkan untuk spasinya itu ada 2. Maaf, kontrolnya tambahkan sini dan sini juga. Oke, Ctrl S, coba kita testing, kita klik refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Oke, nah di sini ketika kita klik beranda, maka dia akan kembali ke halaman beranda di sini. Nah, di peminjaman di sini kita misalnya mau membuka di bagian kertas daftar Mr. Tamjid, kita klik. Nah, maka di sini dia akan menampilkan datanya itu sesuai dengan nama yang kita klik tadi, yaitu Juliana kertas daftar Mr. Tamjid, Kupang, seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Jadi di sini kita bisa tahu namanya itu siapa, alamat, telepon, dan emailnya juga apa. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk bagian statusnya. Di sini untuk statusnya kita tambahkan di bagian bawah sini. Nah, untuk statusnya itu kita ambil script yang di bagian beranda di bagian peminjaman. Nah, yang ini kita copy dari sini sampai di sini. Copy, letakkan di bagian status, Ctrl V. Seperti ini. Sekarang coba kita testing, tes, kita refresh dulu, statusnya hilang. Oke, coba di bagian pengunjung ini kita pindahkan untuk pengunjung. Nah, untuk BR ini kita hapus, Ctrl S dulu, kita lihat hasilnya. Oke, untuk pengunjung kita coba hapus di pengunjung. Oke, ini sampai di bagian sini kita cut dan kita letakkan di bagian bawah sebelum masa sudah diterima. Ctrl V. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk BR ini kita hapus. Nah, kemudian di bagian status tadi, nah di status dari sini kan statusnya hilang, seharusnya belum diserahkan. Jadi itu karena kita belum ubah di sini. Di sini kita ganti dengan variabel status saja. Variabel status seperti ini. Oke. Status. Oke, seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini untuk urutannya itu dimulai dari tanggal pinjam, tanggal kembali, status, kemudian diserahkan, diterima, dan yang terakhir itu adalah pengunjung. Untuk di sini PR yang tadi tambahkan di sini. Oke, sekarang coba kita tes, kita refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Dan di sini tadi karena kita sudah ubah, maka di sini statusnya itu belum diserahkan. Pengunjungnya itu seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk diserahkan, diterima ini dia juga mengambil data dari tabel lain. Jadi di sini kita tambahkan script. Yang ini kita tambahkan BR dulu, copy, kita tambahkan BR di sini. Perfect. Ctrl S. Diserahkan ini kita tambahkan script di bagian bawah sini. Tambahkan buka script untuk PHP. Jadi kita masukkan PHP. Kemudian kita tambahkan untuk PHP-nya. Enter seperti ini. Tambahkan script di bagian dalamnya. Oke, di sini kita ambil yang ini saja karena dia sama, dia mengambil data dari tabelannya juga. Jadi untuk keterangannya kita ambil yang ini, tambahkan di dalam sini. Dan baru kita masukkan variabel data diserahkan sama dengan MySQL query. Yang ini buka kurung, kita masukkan variabel konektor, koma, masukkan select bintang from
variabel diserahkan. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Dan bagian bawahnya lagi kita tambahkan if buka kurung MySQL 6 rows, yang ini 6 rows buka kurung dimasukkan variabel data diserahkan, yang ini. Tambahkan script yang ini, copy dan kita letakkan di dalam sini, Ctrl V. Jadinya seperti ini, variabel data diserahkan. Kemudian di belakang sini kita tambahkan lebih besar dari 0. Belakangnya lagi buka kurung tutup kurung, enter. Sini while, kita masukkan while buka kurung. Di sini kita kasih kode untuk diserahkan itu variabel this seperti ini, variabel this sama dengan MySQL fetch array, yang ini buka kurung tambahkan lagi yang ini. Script ini copy letakkan di dalam sini, Ctrl V. Kemudian tinggal tambahkan buka kurung tutup kurung, enter, echo. Sini dia akan menampilkan variabel this, variabel this. Dia akan menampilkan nama. Kita akhiri dengan titik koma. Kemudian di bagian bawah sini tambahkan keterangan data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Ini data ditemukan, tetapi jika datanya tidak ditemukan, di sini kita masukkan scriptnya else. Jika datanya tidak ditemukan, maka dia hanya menampilkan ini, tanda strip seperti ini. Nah, kita akhiri dengan titik koma. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita testing, refresh. Nah, di sini datanya itu memang belum ada, jadi di sini dia hanya menampilkan tanda strip saja, sesuai dengan perintah yang sudah kita tuliskan. Nah, untuk diserahkan sudah jadi. Sekarang kita lanjut di bagian diterima. Untuk diterima ini sama, dia scriptnya itu sama dengan yang diserahkan di sini. Jadi di sini kita tinggal copy dari sini sampai di bagian bawah sini. Kita copy, kita letakkan di bagian bawah diterima. Ini kita enter dulu. Nah, di bagian BR ini, di sini kita tambahkan BR. Tambahkan di sini, Ctrl V. Kemudian di sini tinggal kita edit. Di sini kita tinggal tambahkan X. Dan di sini juga X. Nah, yang di sini baru kita ganti. Di sini jadi diterima. Diterima. Oke. Ini itu sesuai dengan yang di bagian sini. Variabel diterima. Oke. Sekarang coba kita testing. Kita coba refresh. Nah, jadi itu seperti ini. Sudah jadi. Dia hanya menampilkan garis datar saja karena memang datanya itu belum ada atau statusnya itu belum diserahkan. Oke. Nah, sekarang di sini coba untuk diserahkan diterima ini kita isi manual. Kita ke database. Di sini DB perpustaka di bagian tabel pinjam. Kita coba isi manual untuk diserahkan dan diterima. Kita isi 1 dan kita isi 22. Kita refresh. Oke. Nah, sepertinya di sini diserahkan dan diterima ini tidak ada ID 1 dan 22. Coba kita lihat di bagian admin. Oke, di admin
122. Oke, di sini ada. Coba kita lihat lagi di peminjaman. 12245. Di sini 47. Oke, coba kita ganti. Yang ini kita ubah. Yang 122 ini kita simpan di bagian ID pinjamnya itu yang 47. Sesuai yang ada di layar. Di 122. Coba kita refresh. Oke, jadinya itu di sini dia muncul, diserahkan dan diterimanya itu adminnya itu sudah ada seperti ini. Jadi untuk ininya itu sudah jadi. Oke, nah jadi di sini dia mendisplay atau menampilkan informasi transaksi peminjaman dengan menggunakan fitur TOAS. Kemudian di bagian sini coba kita klik beranda. Oke, seharusnya dia harus ada di peminjaman. Jadi di sini kita edit di bagian atas. Nah, di beranda di sini tambahkan tanda tanya, M-nya itu dia harus 11. Oke, Ctrl S. Coba kita masuk di sini. Oke, kemudian kita refresh. Kita klik beranda. Nah, maka di sini dia langsung menampilkan di halaman beranda. Maaf, di peminjaman, bukan kembali ke profil tadi. Tapi sudah di bagian beranda ini, di bagian peminjaman. Oke, jadi untuk ininya, untuk bagian transaksinya ini sudah selesai.